Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online ini. Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya ada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita akan mulai ibadah ini dengan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, kasihnya begitu besar untuk saudara dan saya. Amin saudara. Mari hari ini kita mau merayakan kasihnya yang besar itu. Haleluya. Kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Kasih Yesus begitu besar, kasihnya telah menemukan kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur, haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Amin. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang mulia, tapi Engkau mau turun ke dunia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Amin. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi.
beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan, amin Tuhan, dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, haleluya, ya Tuhan. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah sekali lagi katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan dari hatimu, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu, amin Tuhan. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa saudara? Adalah pilihanku. Para haleluya. Para para haleluya, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami tidak mau kompromi dengan dunia ini, tetapi kami mau serahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau memancarkan kebenaran-Mu. Kami mau menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami Tuhan. Kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Hidup kami mencerminkan Engkau Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
Kami mau jadi saksi-saksi-Mu Tuhan, karena kami hidup dalam kebenaran-Mu, karena kami hidup sesuai firman-Mu Tuhan. Ini kami mau jadi saksi-Mu. Haleluya. Oh, ya Tuhan. Haleluya. Oh. Haleluya. Ini kami Tuhan, pakai hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Dimanapun kami berada, kami selalu ingat bahwa kami adalah saksi-saksi Kristus yang hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Amin. Sehingga banyak orang yang rindu untuk mengenal Engkau Yesus melalui hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Engkau telah menebus kami, karena Engkau telah menyediakan rencana yang indah bagi kami. Amin. Kami menggenapi rencana-Mu, menggenapi firman-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih. Kami mau terus Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, menghidupi kebenaran-Mu, dan hidup di dalam rencana-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur karena Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau ada bagi kami. Terima kasih. Biarlah Engkau terus berbicara bagi setiap kami hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pilihan Tepat di Masa Sulit. Kita akan membaca bersama-sama kitab Rut pasal yang pertama, ayat 16-17 dari versi Bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan demikian, tetapi Rut menjawab, "Ibu, janganlah ibu menyuruh saya pulang dan meninggalkan ibu. Saya mau ikut bersama ibu. Kemanapun ibu pergi, ke situlah saya pergi. Dimanapun ibu tinggal, di situ juga saya mau tinggal. Bangsa ibu itu bangsa saya. Allah yang ibu sembah akan saya sembah juga." Saya akan ulangi kalimat yang terakhir. Allah yang ibu sembah akan saya sembah juga. Dimanapun ibu meninggal, di situ juga saya mau meninggal dan dikuburkan. Tuhan kiranya menghukum saya seberat-beratnya jika saya mau berpisah dari ibu, kecuali kematian memisahkan kita. Ini adalah tanggapan Rut terhadap desakan Naomi agar Rut meninggalkan Naomi, tidak mengikuti Naomi kembali ke negeri Israel, tetapi mau kembali ke negeri asalnya yaitu Moab. Tetapi Rut memilih mengikuti Naomi kemanapun ia pergi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam hidup ini kita memiliki pilihan-pilihan. Dan setiap pilihan tentu ada konsekuensinya. Seperti saat ini saudara memilih mengikuti ibadah secara online dan tidak melakukan kegiatan lain. Tentu hal ini memberikan konsekuensi tersendiri bagi saudara. Saya berharap iman saudara dikuatkan setelah mengikuti ibadah online ini. Rut juga menghadapi pilihan-pilihan di dalam hidupnya. Suatu ketika ia harus menentukan pilihannya di saat yang sulit. Apa saja yang menjadi pilihannya? Apa saja yang menjadi pilihannya? Dan apa yang terjadi setelahnya? Menarik untuk kita pelajari bersama-sama.
Pilihan penting yang pertama adalah Rut menyembah Allahnya bangsa Israel. Pilihan yang paling penting dalam kehidupan ini adalah menyembah Allah yang benar. Saya ulangi sekali lagi, pilihan yang paling penting dalam kehidupan ini adalah menyembah Allah yang benar. Rut memilih menyembah Allahnya bangsa Israel, yaitu Allah yang sama yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menyembah berarti menyerahkan atau mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada pribadi yang kita sembah. Apa saja yang akan terjadi di masa depan, hidup dan mati kita bergantung sepenuhnya kepada Allah yang kita sembah. Dan kita percaya bahwa Allah yang akan kita sembah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau kita memilih menyembah Allah yang salah, maka kita akan menyesal selama-lamanya. Bagi Rut ini tidak mudah, pilihan ini tidak mudah, karena ia sudah menyembah berhala sebelumnya. Ketika ia memilih untuk menyembah Allahnya Israel, ini seperti mempertaruhkan masa depannya kepada Allah yang tidak ia kenal. Tetapi akhirnya ia menyadari dan bersyukur bahwa pilihannya adalah pilihan yang benar, pilihan yang tepat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di masa sulit seperti ini, jangan berpaling kepada Allah yang lain. Sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Allah yang benar. Apapun yang terjadi di masa depan, kita akan tetap percaya Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi di masa depan, kita akan tetap percaya Allah tetap mengasihi kita. Apapun yang terjadi di masa depan, kita akan tetap percaya Allah telah menyediakan keselamatan atau hidup yang kekal bagi kita. Sebab itu jangan goyah, sebab itu jangan ragu untuk tetap menyembah Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi para orang tua, saya ingin berpesan, ajarkan hal ini, teladankan hal ini kepada anak-anak saudara, yaitu tetap menyembah Tuhan Yesus dalam keadaan apapun juga. Karena ini merupakan bekal yang utama yang Bapak Ibu harus berikan. Bekal yang utama yang Bapak Ibu bisa berikan kepada anak Bapak Ibu semuanya. Hal yang kedua, pilihan yang kedua yang dibuat oleh Rut adalah berbuat kebaikan. Mengikuti Naomi bukanlah pilihan yang mudah. Rut bisa saja memilih untuk berpisah dan meninggalkan Naomi, seperti iparnya Orpa. Tetapi ia memilih untuk mendampingi Naomi. Apa yang dilakukan oleh Rut kita sebut sebagai kebaikan. Apa ciri kebaikan yang dilakukan Rut yang bisa kita teladani? Yang pertama adalah berfokus pada kesejahteraan orang lain, berfokus pada kebaikan orang lain. Rut memikirkan kesejahteraan atau kebaikan Naomi, orang tua yang butuh ditolong, orang yang pernah melahirkan suaminya, meskipun suaminya sudah almarhum atau meninggal. Ciri yang kedua, kebaikan yang dilakukan oleh Rut adalah tulus. Tidak ada pertimbangan untung dan rugi. Rut tidak pernah memikirkan akan mendapatkan keuntungan dari pilihannya untuk mengasihi Naomi, untuk berbuat kebaikan kepada Naomi. Ketika ia mendampingi Naomi misalnya, dia tidak pernah memikirkan bahwa ketika nanti Naomi meninggal, ia akan mendapatkan warisan. Ciri kebaikan yang ketiga yang dilakukan oleh Rut yang bisa kita teladani adalah dilakukan pada situasi dan kondisi yang sulit. Saat memilih untuk mendampingi Naomi, ia sendiri dalam keadaan yang miskin atau tidak punya materi. Tetapi ia masih punya tenaga atau kekuatan yang ia bisa berikan kepada Naomi.
tindakan kebaikan yang dilakukan oleh Rut ini memiliki nilai yang tinggi di mata Tuhan. Tuhan menilai Rut memiliki karakter yang mulia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita perlu mencontoh Rut ini untuk tetap melakukan tindakan kebaikan meskipun dalam situasi atau kondisi yang sulit. Karena hal ini akan memperkenan hati Tuhan. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 dari versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian. Sebaliknya, kalau orang-orang dipimpin oleh Roh Allah, hasilnya ialah mereka saling mengasihi, mereka gembira, mereka mempunyai ketenangan hati, mereka sabar dan berbudi, mereka baik terhadap orang lain. Saya ulangi kalimat yang terakhir, mereka baik terhadap orang lain, mereka setia, mereka rendah hati, dan selalu sanggup menguasai diri. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Pilihan yang ketiga yang dilakukan oleh Rut pada saat yang sulit adalah bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Rut pasal 2 ayat yang ke-17 dari versi bahasa Indonesia masa kini. Berbunyi demikian. Rut terus saja memungut gandum di ladang sampai sore. Setelah ia memukul-mukul batang-batang gandum itu untuk melepaskan biji-bijinya dari batangnya, ternyata ia telah mengumpulkan kira-kira 10 kilogram. Kita juga akan membaca di dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Bekerja dengan sungguh-sungguh, ciri yang pertama adalah bekerja dengan rajin. Rut tidak mengharapkan belas kasihan orang lain ketika dia menghadapi kesulitan. Tetapi Rut bekerja dari pagi sampai sore memungut gandum. Rut bekerja dengan sekuat tenaga. Ini menjadi teladan bagi kita bahwa di masa yang sulit ini kita perlu bekerja dengan rajin. Bekerja dengan sungguh-sungguh, ciri yang kedua adalah bekerja dengan jujur. Rut tidak mengambil gandum yang bukan bagiannya. Banyak orang tergoda untuk tidak jujur agar bisa cepat kaya. Saya ingin mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang bekerja, tidak jujur membuat kita berdosa di mata Tuhan. Yang kedua, satu kali reputasi kita, nama baik kita akan rusak di mata manusia. Dan tidak jarang anak-anak kita akan merasakan dampak buruk reputasi orang tuanya yang tidak baik. Ciri yang ketiga bekerja dengan sungguh-sungguh adalah bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita akan membaca kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10 dari versi firman Allah yang hidup. Apapun yang engkau lakukan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam alam maut yang sedang kau tuju, tidak akan ada lagi pekerjaan, perencanaan, pengetahuan, ataupun hikmat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bekerja dengan sepenuh hati, segenap hati adalah bekerja dengan sebaik-baiknya. Artinya, kita perlu punya semangat untuk memberikan yang terbaik. Kita harus punya upaya untuk memberikan yang terbaik. Kita harus punya sistem yang dibuat, yang kita buat untuk memastikan bahwa kinerja kita itu baik.
Jangan kerja asal-asalan. Yang penting tidak ada komplain. Yang penting dia sudah deal harganya, ya sudah. Yang penting sudah dibayar dan sebagainya. Bapak Ibu, kita akan dan terus menghadapi kompetisi yang ketat. Maka itu usahakanlah berikan hasil yang terbaik. Saya lihat perjuangan anak saya yang tidak mudah merintis bisnis perawatan mobilnya selama 2 tahun ini. 6 bulan yang pertama, ia harus merugi. Tetapi saya melihat bahwa anak saya ini bekerja dengan rajin, bekerja dengan tekun, tidak putus asa, bekerja dengan jujur, terus melakukan inovasi, dan berusaha memberikan yang terbaik. Beberapa waktu yang lalu, ia sempat mengatakan kepada saya dan istri bahwa ada kompetitor yang baru, bahkan jumlahnya 4-5. Tetapi Bapak Ibu, puji Tuhan, usahanya tetap berjalan dengan baik, bahkan bisa berkembang. Saya pesan, saya wanti-wanti kepada anak saya, seringkali saya sampaikan, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Nanti Tuhan yang akan backup usahamu. Nanti Tuhan yang akan memberkati usahamu. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di masa yang sulit ini, teguhkanlah hati kita semua untuk membuat pilihan-pilihan yang memperkenan hati Tuhan. Karena pilihan-pilihan yang berkenan di hadapan Tuhan akan menjadi jalan bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Mari kita lihat apa yang terjadi setelah Rut mengambil pilihan-pilihan tersebut di atas. Yang pertama, dia mendapatkan tuntunan Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Rut pasal 2 ayat yang ketiga. Pergilah Rut, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimeleh. Bapak, Ibu, saudara sekalian, tidak ada yang kebetulan bagi orang percaya. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada yang kebetulan bagi orang percaya. Mengapa Rut bisa sampai dan bekerja di ladang Boas dan bukan di ladang milik orang lain? Saya percaya itulah tuntunan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 dari versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian, Tuhan membimbing, Tuhan menuntun orang di jalan yang harus ditempuhnya. Ia meneguhkan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau kita membuat pilihan, kalau kita membuat keputusan-keputusan yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun setiap langkah kita. Kita butuh tuntunan Tuhan, kita butuh bimbingan Tuhan. Saya ingin sharing ketika saya memulai usaha di bidang properti pada tahun 2009. Pada awalnya saya ingin membangun sebuah rumah untuk saya tinggali, dan saya ketemu dengan seorang kontraktor yang akhirnya membangunkan rumah untuk saya. Setelah jadi, kemudian kontraktor tersebut menawarkan agar rumah saya yang akan saya tinggali itu dijual. Dan akhirnya istri saya setuju. Rumah tersebut terjual, dan setelah rumah tersebut terjual, maka mulailah saya berbisnis properti. Bagaimana saya bisa berjumpa dengan kontraktor tersebut? Dan bukan kontraktor yang lain. Kontraktor tersebut sekarang sudah dipanggil oleh Tuhan. Saya percaya itulah tuntunan Tuhan yang akhirnya membuka jalan bagi saya
untuk bisa memulai bisnis properti sampai sekarang ini. Hal yang dikerjakan oleh Tuhan bagi Rut ketika ia membuat pilihan-pilihan yang berkenan kepada Tuhan adalah kemurahan Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama dari kitab Rut pasal 2 ayat yang ke-17 dari versi bahasa Indonesia masa kini. Berbunyi demikian. Rut terus saja memungut gandum di ladang sampai sore. Setelah ia memukul-mukul batang-batang gandum itu untuk melepaskan biji-bijinya dari batangnya, ternyata ia telah mengumpulkan kira-kira 10 kilogram. Kemurahan Tuhan bagi Rut adalah melalui Boaz, sehingga Rut boleh bekerja di ladangnya. Kemurahan Tuhan kepada Rut adalah melalui hasil yang didapatkan. Hasil yang didapatkan begitu banyak Bapak Ibu, yaitu sehari bisa mengumpulkan dan membawa pulang 10 kilogram gandum. Kerja keras Rut untuk memungut hasil-hasil dari bekas-bekas dari gandum-gandum yang terjatuh tidak akan bisa menghasilkan 10 kilogram secara logika, tetapi itulah yang terjadi. Dan kita percaya hanya oleh kemurahan Tuhan, ia bisa mendapatkan hasil yang besar. Bapak Ibu, kita membutuhkan kemurahan Tuhan di masa yang sulit seperti ini. Kerja keras kita tidak akan bisa menghasilkan yang besar tanpa adanya kemurahan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan karena pilihan yang tepat, pilihan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah pemulihan dari Tuhan. Kita akan membaca di dalam kitab Rut pasal 4 ayat 13 dari versi bahasa Indonesia masa kini. Maka Boaz pun mengambil Rut menjadi istrinya. Tuhan memberkati Rut sehingga ia hamil, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Rut kini memiliki suami, memiliki anak, memiliki kehidupan rumah tangga, kehidupan yang layak. Apa artinya? Apa yang hilang, apa yang telah hilang, bisa dikembalikan oleh Tuhan. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti melakukan atau mengambil pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan berhenti mempercayai Tuhan. Tuhan bisa mengembalikan apa yang telah hilang di masa lalu. Apakah itu pernikahan yang harmonis? Apakah itu anak yang taat dan berbakti? Apakah itu keadaan perekonomian atau keuangan yang baik dan lancar dan sebagainya? Semua yang hilang bisa dikembalikan kalau Tuhan bekerja. Apalagi yang dilakukan oleh Tuhan ketika Rut mengambil pilihan yang tepat, yaitu berkat atas keturunan. Kita akan membaca di dalam kitab Rut pasal keempat ayat yang ke-17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai anak Daud. Kita juga akan membaca kitab Mazmur pasal 112 ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Saya ulangi kalimat yang terakhir. Angkatan orang benar akan diberkati. Rut mengambil pilihan menyembah Allah yang benar. Sebab itu ia tergolong sebagai orang yang benar. Orang yang berhak menerima janji Tuhan, yaitu keturunannya akan diberkati. Dari keturunan Rut lahirlah Sang Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang tua, kita semua rindu
keturunan kita bisa hidup sejahtera, keturunan kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, buatlah pilihan-pilihan yang benar. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita mesti percaya bahwa pilihan-pilihan yang tepat yang kita buat akan membuat Tuhan bekerja di jalan yang tidak kita lihat. Saya ulangi sekali lagi, kita mesti percaya bahwa pilihan-pilihan yang tepat yang kita buat akan membuat Tuhan bekerja di jalan yang tidak kita lihat. Mari, buatlah pilihan yang benar, meskipun di saat-saat yang sukar. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami telah mendengar firman-Mu, bahwa kami perlu membuat pilihan-pilihan. Kami perlu membuat keputusan-keputusan yang tepat, keputusan-keputusan yang benar. Bukan hanya sekedar keputusan yang menguntungkan kami, keputusan yang menyenangkan kami, tetapi keputusan atau pilihan-pilihan yang kami buat adalah pilihan-pilihan yang memperkenan hati-Mu, Tuhan. Kami akan tetap memilih untuk menyembah Engkau, apapun juga yang sedang terjadi di dalam hidup ini. Karena kami percaya kami telah menyembah Allah yang benar, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya apapun yang terjadi, Engkau akan tetap menyertai kami. Engkau tetap akan mengasihi kami. Engkau sudah menyediakan hidup yang kekal bagi kami. Pilihan yang kedua yang penting untuk kami pelajari pada hari ini adalah kami akan tetap melakukan perbuatan yang baik, Tuhan. Pilihan yang selanjutnya yang tetap akan kami lakukan adalah kami akan tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan rajin, bekerja dengan jujur, bekerja dengan segenap hati untuk memberikan yang terbaik, Tuhan, kepada orang-orang, Tuhan, yang membeli produk kami, yang membeli jasa kami. Karena kami percaya ketika kami mengambil pilihan-pilihan seperti itu, Engkau akan bekerja, Tuhan, untuk memberikan apresiasi kepada pilihan-pilihan kami sesuai dengan janji-janji-Mu, Tuhan. Engkau akan terus menuntun kami. Engkau akan terus, Tuhan, akan memberikan kemurahan kepada kami. Engkau akan terus, Tuhan, memulihkan kami. Apa yang telah hilang di masa lalu, Engkau sanggup mengembalikannya di masa kini. Dan Engkau berjanji ada berkat atas keturunan kami. Keturunan kami tidak akan meminta-minta, tetapi mereka akan memberikan, Tuhan, pinjaman. Bahkan hidup mereka akan dipakai oleh Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk kebenaran ini. Biarlah Roh Kudus memberikan terus bimbingan, memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap memilih sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Engkau terus akan menyertai umat-Mu. Engkau akan terus, Tuhan, memberikan kemampuan kepada umat-Mu untuk memilih sesuatu yang tepat, memilih sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, Tuhan, untuk pagi hari yang indah ini. Kami akan terus berjalan bersama Engkau, meskipun kami harus melewati masa-masa yang sulit. Terima kasih. Kami akan bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk keadaan bangsa atau negeri kami. Kami berdoa agar masa resesi yang sedang kami hadapi bersama ini, kami bisa hadapi, kami bisa jalani dengan baik. Karena Engkau memberikan hikmat kepada Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perekonomian, dan pihak-pihak yang terkait, agar mereka membuat kebijakan-kebijakan yang tepat, agar kami semua bisa melewati dampak dari resesi ekonomi yang sedang kami hadapi. Kami juga berdoa agar aksi demo jutaan buruh yang direncanakan di beberapa daerah yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa berjalan aman dan tertib. Sekalipun demo itu rawan menjadi klaster baru COVID-19, Engkau melindungi mereka semua, Engkau menolong mereka semua, agar mereka bisa tetap menyampaikan aspirasi mereka dan pemerintah bisa menerima aspirasi mereka dengan baik. Kami juga berdoa Bapa agar Engkau mengurapi dan memakai para pengajar di Disciple TV yang ditayangkan setiap hari Rabu, agar apa yang disampaikan bisa memperlengkapi kami para pemurid di dalam memuridkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meninggalkan ibadah ini dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita akan meninggalkan ibadah ini dengan ucapan syukur dan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya bersama-sama berkata, Amin.